Hai guys, ketemu lagi di channel Endevelopers. Boruto chapter 49 memang masih sebulan lagi keluar, tapi sangat pantas untuk ditunggu. Nah, kali ini saya akan buat prediksi kedua apa yang akan terjadi di Boruto chapter 48. Untuk prediksi pertamanya, linknya ada di kanan atas video ini ya. Jika di prediksi pertama, Ishiki akan mengajak Naruto berunding dengan menawarkan pilihan Konoha dihancurkan atau serahkan Kawaki. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana jika tidak ada perundingan dan langsung terjadi pertarungan. Oke, kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, yuk gabung di grup Discord diskusi anime manga Endevelopers. Teman-teman bisa sharing apapun, termasuk itu bahasan tentang anime dan manga, atau mungkin share anime terbaru. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Saya pernah membuat bahasan sebelumnya jika akan terjadi gempa dahsyat yang menimpa Konoha. Saya curiga momen kedatangan Ishiki ke Konoha inilah gempa itu akan terjadi. Jika itu benar, maka opsi rematch lah yang dipilih Naruto dan Sasuke untuk mengalahkan Ishiki. Nah, sekarang kita akan bahas sejauh mana perbedaan kekuatan Ishiki lawan Naruto dan Sasuke dengan opsi rematch ini. Apakah Naruto dan Sasuke harus menggunakan mode terkuat mereka, yaitu Kurama Ashura mode dan Indra Biju mode, dan apakah Momoshiki akan datang membantu? Kali ini kita bahas. Yang pertama kita bahas dulu perkembangan kekuatan Ishiki. Ketika masih di tubuh Jigen, kekuatan Ishiki benar-benar dibatasi sekecil mungkin, mengingat tubuh Jigen ini bukanlah tubuh spesial. Seperti layaknya tubuh Boruto karena dia memiliki darah Uzumaki, ataupun mungkin tubuh Kawaki yang mungkin juga dia spesial. Tapi di kondisi terbatas itu, Ishiki tetap mengerikan. Bayangkan dia tetap bisa mengalahkan Naruto dan Sasuke, bahkan dia menendang Naruto dan Sasuke dari armor Kurama dan Susanoo mereka. Apa kunci kemenangan Ishiki saat itu? Sebenarnya selain kekuatan Ishiki yang besar, dia juga unggul karena telah hidup sangat lama, berbaur dengan penduduk bumi, dan mempelajari segala informasi yang ada. Saya sudah pernah buat bahasan di sini, jika Ishiki adalah Otsutsuki paling mengerikan, karena selain kuat, dia juga sangat paham dunia manusia, dan ahli berstrategi. Otsutsuki yang datang tanpa pengetahuan dan strategi saja, dan murni barbar, seperti Momoshiki dan Kinshiki, sudah begitu mengerikan. Apalagi ini. Tapi tetap Momoshiki dan Kinshiki bisa dikalahkan karena mereka kurang di pengetahuan dan terlalu menganggap remeh manusia. Nah, kalau Ishiki ini jelas beda kelas. Itulah mengapa, walaupun dia sendirian, tapi bisa membuat Naruto dan Sasuke kalah. Kuncinya, dia tahu semua hal tentang kekuatan Six Path Naruto dan Sasuke. Dia tahu bagaimana Naruto dengan kekuatan Six Path Senjutsunya, lalu kekuatan Biju yang ada di tubuhnya, dan semua hal lainnya. Dia juga tahu tentang kekuatan Six Path Sasuke, yaitu Rinnegan-nya dan juga Susanoo-nya yang sangat hebat. Itulah mengapa dia bisa bertarung dengan sangat efektif dan efisien. Ketika masih di tubuh Jigen, dia masih menggunakan kemampuan karmanya saja untuk menyerap ninjutsu, dan Sukuna Hikona yang masih terbatas untuk mengecilkan tongkat hitam dan juga mangkuk. Tapi itu sudah cukup membuat babak belur Naruto dan Sasuke. Nah, sekarang kekuatannya sudah bangkit. Saya melihat di sini, kekuatan Ishiki sebenarnya bisa dipush untuk sampai kekuatan maksimalnya sebagai Otsutsuki. Walaupun itu akan berakibat mempercepat kematiannya di tubuh Jigen yang memang sudah terbatas 2 atau 3 hari saja dia bertahan. Saya pernah membuat bahasan tentang mata 8 path atau 8 path, linknya ada di kolom deskripsi. Di bahasan itu saya sampaikan banyak kekuatan dari Ishiki yang belum terungkap. Dan saat ini kita baru melihat hanya beberapa kekuatannya saja yang terlihat, yaitu Sukuna Hikona versi sempurna, di mana Ishiki bisa mengecilkan benda mati dengan hanya melihatnya saja. Lalu ada Daikokuten yang mengerikan, di mana Ishiki bisa mengecilkan benda mati apapun, lalu memindahkannya ke dimensinya, di mana waktu berhenti di dimensi itu. Kemudian dia bisa mengeluarkannya kapan saja dengan mengembalikan ukurannya. Saya punya asumsi, termasuk yang disimpan Ishiki di dimensi itu adalah Jubi, sehingga dia tetap bisa memanggil Jubi dan menghantamkannya ke Konoha. Tapi itu pasti akan menghabiskan banyak cakra, karena Jubi tidak bisa diubah ukurannya. Lalu ada Karma Rift, yang membuatnya bisa berpindah dimensi. Ditambah kemampuannya untuk terbang dan taijutsu Ishiki yang juga luar biasa hebat. Bahkan saya curiga taijutsu dia ada di level Gai yang membuka gerbang ke-6.
mengingat daya serangnya yang sangat kuat. Dengan taijutsu saja, Ishiki sebenarnya sudah cukup merepotkan Naruto jika bertarung 1 lawan 1. Belum lagi sebagai Otsutsuki, Ishiki kebal atas ninjutsu apapun. Perlu diingat, ini belum semua kemampuan dari 8-page-nya atau 8-page-nya keluar. Kalau keluar semua pasti lebih hebat lagi. Dengan hanya modal segitu saja, itu sudah bisa membuatnya bisa meluluh lantahkan Konoha beserta seluruh penduduknya, termasuk Naruto dan Sasuke dengan mudah. Bahkan jika dibantu oleh para Kage pun, Naruto dan Sasuke tetap masih kalah dengan Ishiki jika Ishiki menggunakan kekuatan fullnya. Satu-satunya kelemahan Ishiki saat ini hanyalah tubuhnya yang memiliki batas waktu dan dia harus bermain cantik karena jangan sampai pertarungannya itu malah membunuh Kawaki yang mati karena serangannya. Jika itu terjadi, maka dia tidak bisa bangkit lagi. Saya punya teori, selain mungkin Ishiki akan melakukan bargaining dengan Naruto dan Sasuke, sepertinya rematch di sini akan terjadi di dimensi lain. Bisa dimensi Ishiki atau mungkin dimensi lainnya, di mana Sasuke yang menciptakan portal itu lalu melemparkan Ishiki ke sana. Opsi ini bisa saja terjadi agar kehancuran Konoha bisa diminimalisir. Minimal, Konoha yang sudah terserang sebelumnya tidak akan lebih hancur lagi. Dengan cara itu, mereka bisa bertarung dengan all out. Tapi di sini saya curiga Boruto juga akan ikut, mungkin sendiri atau bersama tim 7. Nah, tentu kita sudah tahu hasil pertarungan sebenarnya tidak akan berbeda jauh. Sebenarnya Sasuke bisa gunakan salah satu kemampuan Six Path of Pain seperti Shinra Tensei atau Banso Tenin untuk membuat semacam pelindung gravitasi dan menekan Ishiki. Tapi saya tidak melihat ada tanda-tanda dia akan menggunakannya. Pertarungan kali ini, mungkin dia bisa gunakan Chibaku Tensei untuk menahan Ishiki, tapi sepertinya itu juga tidak berguna karena Ishiki bisa mengecilkan dirinya atau bahkan mengecilkan Chibaku Tensei itu. Yang masih bisa efektif terhadap serangan Ishiki hanya Ame-no-te Jikara saja, dan mungkin Taijutsu dan Kenjutsu Sasuke saja. Di sisi lain, Naruto sebenarnya bisa aktifkan kekuatan Six Path Senjutsu dengan menggunakan berbagai macam tipe Rasengan. Tapi karena Ishiki adalah Otsutsuki utama, percuma saja karena dia akan menyerapnya. Naruto hanya bisa gunakan Taijutsu yang diperkuat Six Path saja, dan mungkin dia bisa gunakan Rasengan sebagai pengalih perhatian. Bahkan dia bisa gunakan Magnet Release Rasengan untuk menyegel Ishiki agar tidak bisa bergerak, walaupun itu hanya sementara waktu saja. Itu pun kalau tidak diserap oleh Ishiki. Jujur bukannya meremehkan duo Six Path, saya agak ragu di rematch ini keadaan akan berubah. Alasannya, karena pertama, Naruto dan Sasuke belum mempersiapkan strategi yang proper untuk mengalahkan Ishiki. Karena mereka baru mendapatkan informasi dari Amado dan Ishiki sudah keburu datang. Yang kedua, mereka berdua baru pulih dan belum menyusun strategi. Dan yang ketiga, Ishiki bangkit di tubuh Jigen, tapi dia bisa menggunakan kemampuannya walaupun hanya terbatas waktu. Naruto dan Sasuke hanya akan unggul di awal, tapi kondisi selanjutnya tetap sama, bahkan bisa jadi berujung kematian bagi mereka. Nah, di sini justru saya curiga Momoshiki akan bangkit. Dan yang lebih mencurigakan lagi, Momoshiki akan bangkit untuk membantu Naruto dan Sasuke. Mengapa bisa seperti itu? Pertama, teman-teman lihat di pertarungan sebelumnya dengan Boro. Bagaimana Momoshiki bangkit dan melawan Boro yang notabene bawahan Ishiki. Di sini menunjukkan jika Momoshiki tidak berhubungan dan sejalan dengan Kara, walaupun tujuan akhir Ishiki dan Momoshiki masih berhubungan. Yang kedua, karena faktor Boruto itulah Momoshiki bangkit dan menyerang Ishiki. Mungkin di pertarungan itu Boruto akan ikut campur terlalu jauh sehingga membahayakan nyawanya. Akibatnya Ishiki pun menyerang Boruto dan saat itulah Momoshiki bangkit lagi agar menahan kematian Boruto. Dan faktor yang ketiga, ini subjektif saya sendiri ya. Saya melihat Momoshiki dan Ishiki bukanlah sekutu. Mereka malah seteru. Mereka memang Otsutsuki utama, tapi mereka tidak sejalan. Memang Ishiki ingin menuntaskan tugas Kaguya untuk menanam buah cakra lagi. Dan itu juga yang mungkin akan dilakukan Momoshiki jika bangkit. Tapi di sini sepertinya Ishiki tidak berniat membagi cakra itu dengan Momoshiki. Dan tidak tampak adanya tanda-tanda mereka akan bersekutu. Jika teori saya ini benar, maka akan terjadi clash antara dua Otsutsuki. Di mana pertarungan akan sangat seru. Mungkin di sini Ishiki akan terdesak dan kalah, tapi entah dengan cara apa, dia tetap akan menanamkan karma pada Kawaki. Karena itu akan sejalan dengan episode pertama Boruto di mana Kawaki memiliki karma. Itulah prediksi saya tentang Boruto chapter 49. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.